Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi bagi yang sudah subscribe, yang sudah pernah menonton. Untuk yang baru kenal, perkenalkan nama saya Doni, mahasiswa S3 di NSWSU Taiwan. Memang saya hobinya membicarakan politik ya, meskipun saya membahas tentang sinyal 6G di penelitian saya. Nah, ini teman-teman, yang kasus yang sangat menarik yaitu tentang kasus terbesar korupsi nomor 4 di Indonesia, karena saya sudah searching ternyata 8 triliun itu nomor 4 ya, karena kasusnya Pak Joni ini G Plate ini yang terbaru adalah tersangka korupsi 8 triliun. Dan saya sangat kaget. Kenapa? Karena ketika di podcastnya Om Deddy Kobusier ya, jadi dia itu gila, ngomongannya itu sangat cerdas ya. Jadi em, ya nanti akan saya jelaskan. Dan intinya di video kali ini, nanti di slide selanjutnya itu akan membahas tentang kecerdasan-kecerdasan Pak Joni G Plate ya. Ada 9 poin yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan em, benar-benar menyampaikan kecerdasannya, karena satu-satunya orang yang ngomong kayak 6G gitu kan, kayak satelit, ketinggian satelit, dan dia paham throughput, bahasa-bahasa teknisnya sangat komunikasi sekali ya, karena kan kementerian ini ya emang di bidang komunikasi. Jadi seperti yang saya dalami sekarang yaitu 5G 6G, dia sangat paham dan sangat paham bahasa tekniknya. Saya kira ya, wah keren ini orang gitu kan. Wah, saya pulang nih bisa lah ya dapat kerjaan di Indonesia gitu kan. Karena Pak Menterinya ini wow, ngomongin tentang 6G gitu kan, ngomongin tentang search engine. Oke lah, kalau search engine sangat sulit, tapi mungkin kalau 6G kan kita bisa beli dari luar lalu kita pasang di Indonesia gitu kan, karena ya tahu sendirilah di Indo risetnya nggak sebagus di sini di luar ya untuk masalah seperti ini. Ya kita harus memaklum itu. Dan kerennya, tapi keidealisannya Pak Joni G Plate ini membuat saya sangat termotivasi. Tapi semenjak berita ini muncul, wah gila. Ya semoga ini hanya bisa saja ini karena nuansa politik kan ya, mau pemilu atau bagaimana saya juga nggak tahu, kan ini masih tersangka teman-teman. Tapi memang wah unik sih, memang banyak kecerdasan-kecerdasan Pak Joni G Plate yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya teman-teman. Oke, yang pertama, Pak Joni G Plate ini sangat cerdas ya. Pertama, OTP sering diganti ya, jadi disuruh kita itu disuruh mengganti OTP sering gitu. Nah, OTP itu apa sih? Kan one time password ya. Jadi ketika ya semua tahu lah OTP, kalian ada orang awam tahu lah OTP, saya gak usah jelaskan lah. Aduh, udah sangat cerdas pokoknya. Jadi bener-bener kalimatnya itu bener-bener yang sederhana, itu malah kita itu nggak paham gitu, karena selalu terjasnya bapak ini. Malah yang sangat sulit kayak bahasa-bahasa throughput itu nggak banyak orang loh yang tahu, kalau misalnya orang-orang yang bukan eh, peng- peng- peneliti kayak saya di sini tentang 5G 6G. Dan orang seperti Pak Menteri ini bisa, oh mantan ya, mantan kayaknya sudah dicopot ya, dan ini bisa menggunakan kalimat tersebut, malah dia paham gitu, satelit, ketinggian satelit, semacam-macam satelit itu paham dia, yang sulit-sulit, dan itu benar gitu. Nah kok yang OTP suruh sering ganti, malah malah saya nggak paham gitu, yang sangat OTP gitu. Ya mungkin OTP definisi saya dan definisi Pak Pak Menteri ini sangat berbeda ya, mungkin ada dua OTP di dunia ini ya, kita juga nggak tahu. Dan yang kedua, NIK ini pernah bocor di Indonesia dan disuruh menjaga NIK kita. Padahal kan kita kalau misal mendaftar SIM itu aja pakai NIK. Nah, terus kalau misal kita menjaga NIK, kita nggak bisa pakai nomor dong di Indonesia. Kita harus pakai WiFi dong, WiFi dong. Ya mungkin, nah
kalimat statement Pak Joni ini harus ditanyakan lagi ya, maksudnya seperti apa. Saya juga ada klarifikasi tentang itu, dan ya mungkin karena kecerdasan kita di bawah Pak Menteri, emang gitu teman-teman ya. Ya emang terlalu cerdas orang ini. Yang ketiga, itu pernah memblokir PayPal, Steam itu buat PayPal itu transaksi, saya menggunakan PayPal di HP saya, di komputer juga, karena saya ngelesi mahasiswa, berbagai mahasiswa di mana ini, berbagai mahasiswa Indonesia di luar negeri ya. Jadi karena IP saya 4,3 di Taiwan, dan ketika di Indonesia juga lulusan terbaik 4, di Indonesia 3,8, S2 saya 4,2, dan di sini maksimalnya 4,3 ya IPK-nya. Dan alhamdulillah dengan itu saya mendapatkan uang dari PayPal. Nah itu diblokir, untung saya di Taiwan jadi masih bisa menggunakan PayPal-nya. Nah kalau yang Steam, saya suka main FIFA, diblokir, untung saya juga di Taiwan jadi aman, bisa main FIFA dan lain-lain gitu. Tapi ya kok nggak berani blokir WhatsApp, Telegram, dan yang besar-besar lainnya gitu, yang namanya udah sangat besar dan pengguna di Indonesia sangat banyak gitu kan. PayPal nggak semua orang yang menggunakan ya. Kok keren gitu. Kecerdasannya hebat sih emang, kayak ini ya, kayak kecil-kecil dulu gitu. Ya nggak kecil juga, lumayan besar ini, tapi keren sih. Ya, cerdas banget pokoknya kebijakan ini. Dan yang keempat, di podcastnya Om Ded, dia mau menyaingi Google dan platform-platform yang lain gitu. Ketika kayak udah medsos lain lah juga. Terus search engine-nya ada Gatot Kaca teman-teman. Dan saya juga mempelajari website itu sudah dari SMA. Saya sangat suka mempelajari website, mulai dari back end sampai front end, mulai .NET Web API atau front end-nya yang Angular, Vue, dan lalu untuk Java. Aduh, udah hampir semua lah ya, kayak Django juga. Hobi saya memang belajar itu karena emang gila, itu butuh berapa tahun, dan orangnya ketika menjabat mau menyaingi Google ketika selama menjabat tuh keren banget tuh, gila, mimpi kecerdasan yang sangat luar biasa. Tapi karena COVID tidak jadi. Nah lanjut, pernah diserang Bjorka teman-teman. Dan ketika diserang Bjorka, dia bilang kalau jangan menggunakan kalimat kotor seperti Bjorka, tidak patut untuk ditiru, dan dibilang gitu. Dan gak dicari Bjorkanya atau memperketat security-nya, enggak, terlalu cerdas, tapi mengucapkan tolong jangan ditiru gitu. Keren kan? Hebat sekali Pak Joni ini. Yang keenam, salah sebut kepanjangan Kominfo. Ya iyalah, namanya banyak urusan ya, dia kepanjangannya kementeriannya sendiri pun juga lupa gitu. Silakan cari di Google ya teman-teman, yang detailnya ngomongnya seperti apa. Tapi keren banget sih, sampai lupa kepanjangan Kominfo. Biasalah, urusannya banyak emang teman-teman. Lalu setelah diserang Bjorka itu ganti nomor +1 bukan +62. Keren banget kan, jiwa nasionalisme sangat tinggi. Jadi tidak mau membuang kayak nomor Indonesia +62 semakin banyak kan, jadi menggunakan +1 sekarang gitu. Dan yang lucunya lagi, di podcast Om Ded dengan bangganya mengadakan lomba pingpong dengan alasan-alasan yang sangat-sangat jenius. Silakan dibuka lagi lah podcastnya Om Ded ya, mengadakan lomba pingpong padahal kementeriannya Kementerian Kominfo. Kasihan dong katanya Om Ded kalau Kominfo ngadain lomba pingpong, nanti Kementerian Olahraga ngadain apa? Meskipun saya juga suka pingpong. Dan yang terakhir, diduga korupsi 8 triliun atau korupsi nomor 4 terbesar. Keren. Oke, semoga Bapak Joni G. Plate dengan kecerdasannya diberi kekuatan untuk menjalani musibah ini. Semoga bisa membuktikan kalau misal memang tidak bersalah. Dan kalau misal salah ya semoga dimaafkan oleh rakyat Indonesia dan dimaafkan oleh yang di atas. Semoga bertobat ya sekalian, dan juga tahu kan kita benar atau salah Pak Joni. Dan meskipun nanti sudah divonis juga belum tentu keputusan hakim itu yang benar, karena yang benar satu-satunya yang di atas. Ya tapi kan saya hanya menyampaikan kecerdasan Pak Joni G. Plate. Semoga terhibur teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.